Oke, baik. Kita lanjutkan materi struktur kita ya, teman-teman. Hari ini kita ada di chapter ketiga. Di chapter ketiga ini nanti kita tidak akan membahas kelas kata lain atau kelas kata baru, tapi kita akan memperdalam pemahaman kita mengenai kata kerja atau verb. Nah, di dalam soal struktur nanti, teman-teman pasti akan menemukan verb yang berakhiran dengan ed. Oke, dan verb yang berakhiran dengan ed itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Kalau verb 2 berarti fix predikat. Kalau verb 3 berarti kalau nggak ada auxiliary sebelumnya berarti bukan. Seperti itu. Jadi verb 2 sama verb 3 itu wujudnya sama. Oke, bedanya hanya di pemakaian seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ke chapter 3, kita review dulu materi kita sebelum-sebelumnya ya. Jadi dari hari pertama sampai hari kedua kita sudah belajar kalau sentence atau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama, teman-teman. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kalau nggak gitu dari kata ganti. Ya. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Oke. Nah, tapi tidak semua jenis verb itu bisa jadi predikat ya, teman-teman. Hanya verb 1 atau verb PCS untuk present, verb 2 untuk lampau atau past, dan auxiliary yang ketemu dengan gandengan verbnya. Oke, itu yang bisa jadi predikat. Tapi kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan tuh verb 1 mereka bukan predikat. Nah, ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Verb 3 itu bukan predikat ketika dia berdiri sendiri. Verb 2 itu juga selalu berdiri sendiri ya, teman-teman. Verb 2 itu nggak bisa gandeng sama auxiliary. Dia verb tunggal alias selalu berdiri sendiri tanpa auxiliary. Tapi kalau verb 2 predikat. Tapi kalau verb 3 bukan. Sedangkan wujudnya sama di kalimat. Cara menentukannya gimana hari ini kita pelajari ya. Kemudian di dalam kalimat itu kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat gak apa-apa. Misalnya kalau mau ada 2 subjek 2 predikat di dalam kalimat gak apa-apa. Syaratnya harus ada kata hubung atau conjunction. Ya, atau kata-kata yang fungsinya sama kayak conjunction yang kemarin saya bilang kita anggap dia conjunction seperti itu. Oke. Nah, kemudian conjunction sendiri itu dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada conjunction yang fanboys, ada juga yang selain fanboys. Nah, fanboys sendiri cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, sama so. Beserta masing-masing artinya ya, teman-teman. Nah, selain conjunction fanboys itu ada banyak sekali. Ya, pokoknya conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so berarti itu miliknya yang selain fanboys. Oke, teman-teman. Nah, mungkin intinya adalah bedanya apa sih fanboys sama selain fanboys itu? Kenapa mereka sama-sama conjunction tapi dibedakan? Nah, bedanya adalah di penggunaan di dalam kalimat. Oke, yang pertama fanboys itu tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat. Dia tidak boleh di awal sendiri atau di paling depan kalimat nggak boleh. Tapi kalau selain fanboys, dia boleh di tengah, boleh di awal. Ya, teman-teman. Kemudian bentuk kalimatnya atau pola kalimatnya nanti ketika fanboys itu menghubungkan 2 subjek predikat cuma 1 bentuk kalimatnya, yaitu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys ketika di dalam kalimat nanti akan membentuk 3 kemungkinan pola kalimat. Ya. Yang pertama subjek predikat conjunction subjek predikat jadi mirip kayak yang fanboys tadi, oke. Atau subjek conjunction subjek predikat predikat atau conjunction subjek predikat, subjek predikat seperti itu. Nah, kemudian perbedaan terakhirnya adalah fanboys itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek 2 predikat walaupun dia juga bisa menghubungkan 2 subjek 2 predikat. Fanboys itu bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja, teman-teman. Tapi yang dihubungkan ketika fanboys ini menghubungkan bagian dari kalimat saja yang dihubungkan harus setara ya, harus sama, harus paralel seperti itu. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Alias teman-teman kalau menemukan conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so, fix subjek predikatnya nggak boleh cuma 1. Seperti itu. Tapi kalau fanboys belum tentu, karena fanboys tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Tapi caranya sama kok dengan chapter pertama kemarin, yaitu kita cari predikatnya dulu. Pertanyaan saya nih ke teman-teman nih, di soal ada yang nemu kata kerja sebagai predikat nggak, teman-teman? Kalau ada yang nemu, yang mana predikatnya? Yang correct. Sorry? Correct.
Crack sebelumnya ada the-nya, Miss. Kalau ada kata, teman-teman sebelumnya ada the-nya itu pasti kata benda. The car, the book, the love. Love setelah kata the love itu love-nya kata benda, bukan kata kerja. Ya, jadi the itu penanda, setelahnya adalah kata benda, seperti itu. Jadi itu bukan kata kerja. Nah, sebenarnya crack juga bisa jadi kata kerja, artinya retak. Tapi crack di sini bukan kata kerja, tapi kata benda, seperti itu. Kemudian di chat ada yang menjawab causing. Hati-hati teman-teman. Masih ingat verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada to be-nya, nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Ya, saya ulangi lagi, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Bukan itu predikatnya, teman-teman. Oke, ada yang menjawab lagi phrases. Good job. Itu adalah verb SES. Di dalam kalimat, verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Ya, berarti itu predikatnya. Subjeknya phrases yang mana, teman-teman? Subjek dari predikat phrases di sini yang mana? Water. Water, that's right. Itu adalah subjeknya, ya. Kemudian kalau ditarik ke sebelumnya water itu ada conjunction ya, teman-teman, yaitu when. Nah, kalau ada conjunction subjek predikat berarti kita butuh subjek predikat lagi, right? Kita cek dulu ke belakang ada nggak subjek predikat lagi. Nah, di situ setelah titik-titik itu ada predikat lagi yaitu expands, tapi sebelumnya tidak ada subjeknya. Nah, berarti di titik-titik kita butuh subjek. Cari A, B, C, D yang hanya bisa jadi subjek saja. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang A, it. Yang A ya, yang it. That's right. Jadi nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Kalau diartikan, ketika air membeku di dalam retakan-retakan batuan, dia mengembang. Jadi air itu mengembang. Yang menyebabkan batuannya atau batu-batunya itu untuk pecah atau menjadi pecah seperti itu. Oke, jawabannya alpha. That's right. Kalau yang Bravo ada conjunction, kita nggak butuh conjunction ya, butuhnya subjek. Yang Charlie ada then itu keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Yang Delta sama kayak yang Bravo itu conjunction dari Van Boys. Tidak bisa jadi subjek seperti itu. Causing sebagai apa Kak? Kalau bukan verb, apakah jadi adjective? That's right. Causing di sini adalah adjective ya, teman-teman. Dia menjelaskan seluruh peristiwanya tadi, yaitu pembekuan air di dalam retakan batuan seperti itu. Jadi causing di situ kata sifat, makanya artinya yang menyebabkan, sama kayak kita bilang rumah yang besar. Nah, besar itu menjelaskan kata rumah, itu adalah ciri-ciri kata sifat seperti itu. Gadis yang cantik, apalagi orang yang baik misalnya, baik, cantik itu menjelaskan kata benda. Nah, itu adalah kegunaan dari kata sifat seperti itu. Sama kayak causing di sini, yang menyebabkan di sini menjelaskan seluruh peristiwa tadi, kata benda tadi dari awal tadi seperti itu. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada Ini ya? mau Oh ya, nanya dikit, Sir. boleh, Mister, silakan. Causing itu kan adjektif ya. Betul. Apakah kata kerja ing itu banyak juga yang menjadi adjektif atau bagaimana kita menentukan itu adjektif gitu? Oke, good. Verb ing itu ketika dia berdiri sendiri ya, ketika sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, teman-teman, fungsinya nanti ada dua. Oke, dia bisa berubah jadi kata benda ketika tempatnya itu kalau nggak subjek ya objek. Ya, teman-teman. Jadi ketika ada verb ing, misalnya nih, mencuri tempatnya subjek, berarti ya itu subjek, itu noun, kata benda, namanya gerund. Oke, misalnya di setelah objek juga bisa. Contohnya saya suka mendengarkan musik. Misalnya I like listening to music. Jadi listening to music itu adalah gerund. Itu adalah kata benda walaupun dibentuk dari verb ing. Oke. Nah, selain jadi kata benda, verb ing itu juga bisa jadi kata sifat. Ketika dia tidak menempati tempatnya kata benda, yaitu ketika posisinya bukan sebagai subjek, juga bukan sebagai objek. Seperti itu. Karena fungsi di kalimat verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary cuma dua. Jadi kata benda atau jadi kata sifat. Seperti itu. Kalau nggak jadi kata benda ya berarti kata sifat. Gimana, brother? Apakah dapat? Oke, thank you very much. Oke. Dan untuk frekuensinya ya, apakah sering, teman-teman, yang saya alami verb ing ini yang ditanyakan, ya sering. Seperti itu. Jadi sering menanya, makanya salah satu yang paling sering dipertanyakan di soal structure TOEFL itu adalah penggunaan kata kerja di dalam kalimat.
Entah kata kerja yang bisa jadi predikat, entah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum lanjut ke contoh soal nomor 2. Jangan diempet ya, kalau ada pertanyaan dikeluarkan, nanti nggak terjawab kalau cuma diempet. Dan takutnya nanti malah lupa seperti itu. Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke nomor 2. Oke, contoh nomor 2. Caranya sama, cari predikat dulu kalau di soal. Take your time, kalau ada yang sudah nemu predikat, kira-kira yang mana teman-teman? R. That's right, ada are ya. Di situ are adalah predikat, subjeknya are di sini yang mana, Miss? All Tree. cherry trees. Cherry trees. Good. All cherry trees. Kata bendanya di trees-nya ya, di pohonnya. Tapi itu satu kesatuan, artinya semua pohon cherry seperti itu. Nah, ada subjek, ada predikat. Tarik ke belakang lagi, jangan buru-buru. Nah, di situ ada conjunction yaitu when, ada predikat are, subjeknya they ya. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat. Jangan buru-buru lagi, masih panjang soalnya. Tarik ke belakang lagi, cari predikat lagi. Nah, di situ ada predikat lagi yaitu are cultivated ya, auxiliary verb. Pokoknya kalau teman-teman menemukan keluarganya to be yang is, am, are, kalau nggak gitu was, were, fix mereka predikat ya. Kemudian subjeknya are cultivated di sini adalah kata benda setelah koma yaitu some species. Nah, berarti ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, kita punya 3 subjek predikat tapi 1 conjunction. Kita butuh apa di titik-titik, teman-teman? Conjunction. That's right, kita butuh conjunction saja, ya. Cari A, B, C, D yang conjunction saja. Berarti jawabannya yang mana? Yang although. Although, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, ya, teman-teman. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, double predicate nggak bisa. Sudah kebanyakan predikat ya teman-teman. Sedangkan conjunction-nya cuma 1. Apalagi conjunction-nya selain find boys lagi. Jadi dia hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Bravo nggak bisa. Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi. Tidak ada conjunction 2, nggak bisa. Kita butuh conjunction 2 nanti kalau kita masukkan yang Charlie ya. Kalau yang Delta ada subjek lagi, predikat lagi sama. Nanti kita butuh 2 conjunction malahan. Berarti Charlie Delta nggak bisa. Fix, jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, although all cherry trees are very attractive when they are in bloom, some species with inferior fruit are cultivated especially for their flowers. Nah, pertanyaan saya nih, teman-teman, bloom di sini dia kata kerja artinya mekar atau bloom di sini kata benda artinya musim mekar? Kata benda. Kata benda ya, penandanya apa, Miss? Posisi. Ada preposisi sebelumnya yaitu in, that's right. Nah, in itu preposisi itu harus ada kata benda setelahnya sampai nabrak bagian kalimat yang baru. Di situ nabrak koma. Nah, berarti kata bendanya ya belum itu. Oke, berarti masih ingat. Oke, good job teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun meskipun semua pohon ceri itu sangat atraktif atau sangat menarik seperti itu ya. Ketika mereka dalam musim mekar, beberapa jenis atau beberapa spesies pohon ceri dengan buah inferiornya itu cultivated itu ditanam atau dibudidayakan seperti itu ya. Khususnya untuk bunga-bunganya. Seperti itu. Oke, good. Jawabannya adalah yang alpha. Next, contoh soal nomor 3. Caranya sama ya. Kita sebentar. Maaf Kak, with itu juga masuk ke conjunction ya Kak. Oke, with kelas katanya apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Preposition. That's right. Preposition. Betul, betul, Mas. With itu kelas katanya preposition, teman-teman. Ya. Jadi itu bukan conjunction tapi preposition, ya. Seperti itu, Mas. Nah, nggak apa-apa teman-teman tulis kalau dapat vocab baru misalkan cuma teman-teman baru tahu I, nggak apa-apa tulis aja. Ya karena siapa tahu nanti tapi di TOEFL teman-teman nggak akan menemukan I sama you. Ya, karena nggak ada orang cerita tentang diri sendiri atau ngomongin orang yang diajak ngomong, nggak ada. Pasti ngomongin orang ketiga, ngomongin sejarah, ngomongin ilmu pengetahuan seperti itu. Oke, pokoknya apapun yang intinya adalah apapun yang teman-teman temukan baru, tulis ya teman-teman biar nggak hilang. Maksudnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nomor 3. Pertanyaan saya sama ke teman-teman ya. Cari predikat di soal teman-teman. Predikatnya yang mana nih? Are. Oke, ada are ya, predikat. Subjeknya are di situ yang mana? Hot springs. Hot springs. Itu adalah kata benda berarti subjek ya.
Tarik ke belakang lagi, di situ tidak ada subjek, tidak ada predikat, tapi saya nemu conjunction. Yang mana teman-teman conjunctionnya? Yang although. That's right, although. Nah, berarti di titik-titik kita butuh apa di situ? Subjek predikat. Subjek dan predikat. Good job. Berarti jawabannya yang mana tuh? They also occur. Yeah, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. They also occur. That's right. Karena di situ subjeknya they, predikatnya occur, dan pilihan A, B, C, D yang ada subjek predikat cuma yang delta, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya delta. Nah, nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Nah, occur di sini bukan artinya terjadi ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan nanti, sumber-sumber air panas merupakan salah satu dari fitur-fitur yang paling menandakan gitu ya, area-area dari aktivitas vulkanik terbaru. Meskipun mereka itu, maksudnya sumber-sumber air panas itu juga ada di area-area lain yang tidak sering ada aktivitas vulkaniknya itu. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Nice. Lanjut lagi ke contoh soal number 4. Oke. Caranya sama, cari predikat di soal. Apakah teman-teman menemukan predikat? Is. Oke, is good. Subjeknya? Hanya home. Hanya home, that's right. Berarti di situ kita belum ketemu ya. Kita tarik ke belakang lagi. Nah, di situ ada conjunction and, teman-teman. And di sini merupakan fanbase ya. Nah, fanbase itu bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, bisa juga menghubungkan bagian dari kalimat saja. Ketika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus sama. Nah, kita cek aja ABCD, ada nggak subjek predikat? Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih. Di pilihan ABCD ada nggak teman-teman yang subjek dan predikat aja? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada berarti nggak ada berarti bukan yang atas, berarti yang bawah. Berarti and di sini, fanboys di sini menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja. Yang sebelumnya ada kata benda doctor, artinya dokter ya, atau dokter, koreografer, kemudian nah berarti di sini juga harus kata benda dan kata benda manusia. Karena sebelumnya kata benda manusia semua, teman-teman. Oke, cari ABCD yang hanya kata benda dan manusia. Jawabannya yang mana? Dance teacher. Good. Jawabannya adalah Dance yang teacher. delta. Dance teacher. That's right, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, hanya home is a doctor, choreographer, and dance teacher. Kalau diartikan, hanya home merupakan seorang dokter, koreografer, dan sekaligus guru tari. Seperti itu. Oke, dance di sini bukan kata kerja ya, itu kata benda, teman-teman. Seperti itu. Oke, contoh soal terakhir untuk conjunction. Nah, itu fanbase ya, dia dipakainya untuk menghubungkan paralel kalau di kasus ini. Oke, lanjut ke contoh kelima. Caranya sama, cari predikat. Pertanyaan saya ke teman-teman, di soal teman-teman menemukan predikat nggak? Contain. Oke, good. Ada yang menyebutkan contains, itu predikat. Ada juga yang menyebutkan is used, itu juga predikat, teman-teman. Oke, kita cek dulu subjeknya contains. Subjeknya contains yang mana? American Sign Language. Good. American Sign Language itu adalah subjeknya. Nah, sekarang is used itu juga predikat. Ada subjeknya nggak, teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti di sini kita butuh subjek sama satu conjunction untuk menghubungkan dua subjek predikat. Nah, cek dulu di pilihan ada nggak conjunction subjek? Ada conjunction. Nah, adanya cuma conjunction aja ya, nggak ada conjunction subjek. Nah, berarti di sini dua predikat ini yang sama-sama untuk subjek tunggal ini hanya bisa dihubungkan dengan fanboys. Conjunction yang menghubungkan dua yang sama. Cek ABCD yang fanboys, berarti jawabannya yang mana? And. Ya, that's right. Jawabannya yang and ya, yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, American Sign Language contains over 4,000 signs and is used by over 500,000 people. Kalau diartikan bahasa isyarat Amerika terdiri atau mengandung lebih dari 4.000 isyarat dan digunakan oleh lebih dari 1,5 juta orang.
setengah juta orang kalau diartikan seperti itu. Oke, jawabannya yang alfa. Oke, good job teman-teman. Nah, dari 5 contoh latihan soal untuk bab 1 dan 2 tadi, terutama untuk conjunction ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Berarti clear ya? Oke, kalau clear kita izin Mister, sorry. boleh Mister, silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ya, kemarin yang termasuk dengan fanboy dan non fanboy itu apa aja ya? Agak lupa gitu. Oke, Sorry. nggak apa-apa. Nah, sekarang saya nggak mau ke slide-nya dulu. Saya mau ngecek yang lain dulu nih. Ada yang masih ingat nggak? Fanboys itu apa aja sih teman-teman? For. Oke, F-nya itu for. Kemudian? Oke, nice. Intinya alhamdulillah berarti teman-teman banyak yang masih ingat ya. Tapi nggak apa. Kita sambil review. For F-nya adalah for, A-nya adalah and, N-nya adalah nor, kemudian B-nya adalah but, O-nya adalah or, kemudian Y-nya adalah yet, S-nya adalah so. Nah, kalau yang selain fanboys ya berarti selain ini. Pokoknya menemukan penghubung yang selain for, and, nor, but, or, yet, so berarti fix, anggap itu semua conjunction. Seperti itu. Pokoknya bukan preposisi loh ya teman-teman. Karena conjunction dan preposition itu banyak yang artinya sama. Tapi kelas katanya beda. Contohnya kemarin kita tahu ada because sama because of. Itu sama-sama artinya karena, tapi penggunaannya beda. Kalau because of setelahnya cukup ditambahkan kata benda supaya dirubah jadi keterangan. Karena because of itu preposisi. Tapi kalau because aja itu conjunction. Setelahnya harus ada subjek dan predikat. Apalagi dia conjunction selain fanboys. Conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu, brother. Gimana? Apakah dapat maksud saya? Oke, paham. Terima kasih, Mister. Oke, that's good question. Jadi itu selain fanboys itu masuk ke pokoknya selain for, and, nor, but, or, yet, so berarti masuk yang selain fanboys seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ke chapter 3 ya. Nah, berarti sekarang kita ke chapter 3 teman-teman, yaitu nanti kita akan belajar mengenai verb. Di soal structure TOEFL nanti teman-teman kemungkinan besar dan pasti deh teman-teman pasti menemukan verb yang berakhiran ed. Nah, verb yang berakhiran ed ketika dia berdiri sendiri ya, tanpa auxiliary sebelumnya, itu bisa saja dia verb 2, berarti predikat ya. Bisa saja dia verb 3. Nah, bukan predikat berarti. Oke. Nah, cara menentukannya gimana? Hari ini kita pelajari ya, teman-teman. Nah, kita pengantar dulu nih. Jadi kata kerja atau verb kalau kita artikan atau secara makna itu ada 2 ya. Jadi ada kata kerja yang dia itu butuh objek. Apa yang dikerjakan atau apa yang dikenai dari pekerjaannya itu. Oke, ada juga kata kerja itu yang tidak butuh objek. Jadi cuma kata kerja titik itu bisa. Contohnya terjadi, kata kerja terjadi atau occur. Nah, itu cukup misalnya saya bilang sebuah kecelakaan yang besar terjadi. Pasti nggak ada yang bertanya terjadi apa. Kan sudah terjawab tadi. Sebuah kecelakaan yang besar terjadi seperti itu. Nah, mungkin nanti ada yang tanya di mana itu keterangan tempat ya, bukan objek, teman-teman. Kapan itu adalah keterangan waktu. Itu bukan objek. Bagaimana? Nah, itu keterangan cara. Itu bukan objek, itu keterangan semua. Oke, seperti itu. Jadi kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh. Oke. Untuk contohnya, kata kerja yang butuh objek, teman-teman, itu contohnya ada refract, artinya membiaskan atau membelokkan, seperti itu ya. Kemudian ada emit, artinya membuang atau menghasilkan, seperti itu ya. Tapi menghasilkan yang sesuatu yang kayak sampah seperti atau sisa, menyisakan, seperti itu, emit. Produce artinya menghasilkan atau memproduksi. Obtain itu artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau teman-teman artikan, teman-teman nggak mungkin cuma bilang misalnya produce ya. Nggak mungkin saya bilang hari ini kita akan memproduksi. Terus titik. Pasti teman-teman bertanya memproduksi apa? Jadi memproduksi atau produce itu butuh objek. Seperti itu. Kemudian ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya tadi occur artinya terjadi, teman-teman. Appear artinya muncul. Fall artinya jatuh, beda ya, jatuh dan menjatuhkan beda teman-teman. Fall itu jatuh, dia nggak butuh objek. Tapi kalau menjatuhkan itu drop.
Ya, bahasa Inggrisnya DROP. Dia butuh objek, menjatuhkan apa. Jadi beda arti, beda kata kerja seperti itu. Kalau fall tidak butuh objek, artinya jatuh. Kemudian surge itu artinya naik dengan drastis seperti itu, atau naik seperti itu aja ya, diartikan meningkat seperti itu. React artinya bereaksi, dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau teman-teman artikan kata kerjanya itu nggak butuh objek, nah berarti ya itu masuk ke dalam yang sini. Atau kalau di kamus, kalau kita cek ada kata transitive verb atau transitif itu butuh objek. Kalau intransitif itu tidak butuh objek. Ya, kalau kita cek di kamus, teman-teman. Oke. Nah, sekarang bedanya apa? Bedanya adalah di dalam kalimat kata kerja yang butuh objek itu bisa berbentuk aktif, bisa berbentuk pasif, teman-teman. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, aktif itu ya yang sudah kita pelajari selama ini. Bentuk predikatnya adalah verb 1, verb SIS, kalau nggak gitu verb 2, kalau nggak gitu auxiliary plus verb. Oke, itu aktif. Kalau misalkan di yang bukan predikat, ini kan predikat teman-teman yang hitam ya, yang saya tebelin itu predikat. Kalau ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb ing yang berdiri sendiri sama tuh verb 1. Nah, itu artinya aktif. Artinya semua. Nah, tapi ada juga kata kerja yang butuh objek, kita artikan butuh objek, itu di dalam kalimat bisa berbentuk pasif. Nanti kalau diartikan jadinya di. Ya, nah nanti bentuknya, cara mengenalinya ya, bentuknya pasif itu kalau di dalam predikat, kata kerjanya selalu auxiliary to be, diikuti sama verb 3. Saya ulangi lagi, pasif di dalam predikat itu bentuknya to be sama verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan to be, pasti setelahnya, kalau ada ed-nya ya, jadi setelah to be ada ed setelahnya, itu verb 3, bukan verb 2. Verb 2 itu tidak boleh gandeng sama auxiliary, alias auxiliary itu nggak ada yang bisa membantu verb 2. Verb 2 itu hanya bisa berdiri sendiri, teman-teman. Oke. Tapi kalau verb 3 beda. Verb 3 itu malah justru sebelumnya supaya bisa jadi predikat harus dikasih auxiliary seperti itu. Nah, kemudian verb 3 yang tanpa auxiliary itu juga pasif, tapi dia bukan predikat, teman-teman. Oke, jadi walaupun kata kerja tapi bukan predikat, tapi artinya pasif, nanti artinya yang di. Kalau verb ing tadi kan yang kalau jadi kata sifat ya. Kalau verb 3 ini fix kata sifat artinya yang di. Seperti itu. Bukan predikat berarti karena dia kata sifat. Oke. Nah, sedangkan kata kerja yang kalau kita artikan itu tidak butuh objek, teman-teman. Dia nggak bisa pasif, dia selalu aktif. Ya, jadi nggak ada bentuk be verb 3 untuk occur itu nggak ada. Is occurred itu nggak ada, teman-teman. Pasti adanya is occurring pakai ing, bukan verb 3. Karena to be boleh diikuti verb 3 dan verb ing. Ya tergantung artinya sedang atau di. Kalau be diikuti verb 3 nanti di, pasif dia. Oke. Jadi bentuknya kata kerja yang tidak butuh objek ketika kita artikan itu hanya verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb. Atau kalau bukan predikat ya verb ing dan to verb 1 saja. Ya, teman-teman. Nah, untuk lebih detailnya kenapa sih kok pasif itu nggak bisa kenapa sih kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan? Saya jelaskan di sini, teman-teman. Jadi di pasif, aturan merubah kata kerja menjadi pasif, atau kalau di predikat be verb 3, kalau bukan predikat verb 3, itu ada aturannya, yaitu hanya kata kerja yang kalau diartikan butuh objek saja, atau istilahnya di kamus transitif ya, yang bisa dipasifkan. Oke, karena objeknya nanti itu akan berubah jadi subjeknya ketika dipasifkan. Oke, contoh nih, misal saya menggunakan kata kerja produce di dalam kalimat nih, teman-teman. Contoh kalimat yang aktif dulu ya. Some trees produce resin in large quantities. Jadi beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin, menghasilkan atau memproduksi resin dalam kuantitas yang besar atau dalam jumlah besar. Nah, itu ada objeknya setelah kata produce. Nah, nanti kalau dipasifkan, resin ini akan jadi subjeknya. Jadi resin is produced. Nah, tapi setelahnya bukan objek, teman. Kalau sudah dipasifkan itu tidak boleh punya objek. Itu pasti kalau dalam bahasa Inggris setelahnya biasanya diikuti preposisi ya, untuk merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Jadi ada by umumnya, tapi tidak selalu by. Oke, jadi resin is produced by some trees in large quantities. Kalau diartikan sama kok maknanya, cuma dibalik aja. Jadi resin dihasilkan atau diproduksi oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Oke. Nah, makanya alasan kenapa kok hanya kata kerja yang
bisa dipasifkan itu karena kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan, karena objeknya nanti ketika kata kerjanya dipasifkan itu berubah jadi subjek. Tapi misalnya kalau kata kerja yang tidak bisa, kalau kata kerja tidak perlu objek, kalau kita artikan atau istilahnya intransitive verb, ya teman-teman, itu selalu aktif. Kenapa? Karena nanti nggak bisa dipasifkan, nggak ada subjeknya kalau kita pasifkan. Sedangkan kalimat itu wajib punya subjek dan predikat, seperti itu. Nah, contohnya misal saya punya kalimat menggunakan kata kerja fall sebagai predikat. Ya, teman-teman. Contohnya adalah in 1992 the Afghan Communist government fell to Taliban. Itu verb 2 dari fall ya. Kalau diartikan di tahun 1992 pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini nggak bisa kita pasifkan, teman-teman. Ya, dipaksa pun nggak akan bisa. Karena nanti pasti kita kehilangan subjek, ya. Pasti kita kehilangan subjek seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan ada verb ed, misalnya occur tuh, occurred, verb ed berdiri sendiri. Nah, fix itu verb 2, bukan verb 3 karena occur nggak bisa dipasifkan. Dan verb 2 berarti predikat, seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita ke contoh soal atau penerapan materi yang sudah kita pelajari hari ini mengenai membedakan aktif pasif di dalam kalimat. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman. Nggak ada ya? Iya, Baik, kalau nggak ada, mau tanya, Mister. boleh, Mister, silakan. Yang verb yang VS plus S itu contoh kalimatnya seperti apa ya? Saya masih Sorry, belum. verb S sama IS ya? Iya, tadi kan ada Oke. tulisan VS ya. Ya, pasti. Oke, good. Jadi saya jelaskan dulu untuk penggunaan verb 1 dan verb SIS ya, teman-teman. Verb 1 dan verb SIS itu kalau di dalam bahasa Inggris dipakai sebagai predikat untuk menyatakan kejadian yang berulang-ulang terjadi atau fakta lah, seperti itu. Contoh misalkan saya punya kata benda burung. Nah, ada yang tahu kata kerjanya burung itu, burung kan kata benda, teman-teman, bird. Semua kata benda itu pasti melakukan pekerjaan walaupun benda mati ya. Bird itu kata bird itu kata, sebentar saya ini dulu. Nah, bird itu kata benda, kata kerjanya apa? Pekerjaannya burung itu apa, teman-teman? Terbang. Terbang, flying. Terbang. Oke, good. Jangan ditambahkan ing berarti. Jadi cukup verb Fly. satunya. Fly aja ya, that's right. Jadi fly itu kata kerja bentuk satu atau kata aslinya, kata dasarnya dari terbang ya, teman-teman. Nah, di fakta itu unik, teman-teman. Di present itu unik. Kita bisa bilang gini, burung itu terbang ya untuk menyatakan fakta, atau saya mau bilang semua burung itu terbang atau burung-burung itu terbang. Seperti itu. Jadi untuk menyatakan fakta itu kita bisa menggunakan perwakilan satu aja. Jadi burung itu terbang. Nanti bahasa Inggrisnya burung itu bird. Karena kata kerjanya yang satu, karena kata bendanya yang satu, kata kerjanya yang kita tambahkan SIS. Jadinya flies. Bird flies. Burung itu terbang. Seperti itu ya. Jadi verb SIS itu dipakai di present ketika subjeknya tunggal. Seperti itu. Oke. Nah, kebalikannya. Tadi kan fakta boleh tuh menyebutkan semuanya. Jadi burung, semua burung, hanya contoh aja ya, walaupun ada burung yang tidak bisa terbang, tapi contoh aja, semua burung itu terbang. Nah, jadi nanti kalau di Inggriskan, birds, nah fly-nya jangan ditambah S lagi, dia balik ke verb 1, teman-teman. Ya, alias kalau disimpulkan ya, SIS itu tambahan di kata dalam bahasa Inggris, bisa ditambahkan ke kata kerja sebagai predikat ketika subjeknya tunggal. Dia juga bisa ditambahkan ke kata benda untuk menyatakan benda itu jamak. Nah, tapi kalau di present ketika subjeknya sudah jamak, kata kerjanya jangan, atau kalau subjeknya sudah ada S-nya, predikatnya jangan ditambah S. Atau kalau kata bendanya nggak ada S-nya alias tunggal, kata kerjanya yang ditambah S. Seperti itu, brother. Gimana, dapat maksud saya? Atau bisa disimpulkan gini, penggunaan verb 1 atau verb SIS di dalam kalimat itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya 1, jadi kata kerjanya tambahkan SIS. Kalau subjeknya sudah ada SIS-nya alias jamak, kata kerjanya jangan ditambahkan SIS. Seperti itu. Oke, baik, Mister. Berarti seperti yang Mister bilang ya,
Nanti kita lihat aja dulu deh antara subjek sama predikatnya ya, yang S duluannya Betul. kayak mana gitu. Kalau Yeah, that's right. sudah ada berarti nggak usah ditambahkan ya. Oke, benar. That's right. Oke, Misal nih, baik. nah saya mau ngecek brother nih. Bahasa Inggrisnya ini apa brother? Manusia memerlukan teman. Misal ya, manusia memerlukan teman. Bahasa Inggrisnya apa? People need friend. Oke deh. People, pakai people boleh. People need atau needs? Need Need Pakai humans, S nggak? need Pakai S. People itu jamak loh ya, teman-teman. People itu jamak, artinya orang-orang. Iya. Jadi need-nya pakai S nggak? people. Enggak. No. Enggak No, ya? people's need. Oke. People need Need friends. friends. Kalau objek itu boleh jamak, boleh tunggal, nggak mempengaruhi apapun. Kalau objek ya, teman-teman, yang gandeng atau yang apa ya, yang deals with each other atau yang punya gandengan satu sama lain itu cuma subjek predikat. Yang menentukan subjek predikat itu ya, yang menentukan subjeknya apa predikat, yang menentukan predikat apa itu subjeknya. Jadi yang gandeng cuma kalau predikat, kalau objek boleh jamak, boleh tunggal, tidak mempengaruhi apapun. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya manusia memerlukan teman itu people need friends karena people jamak. Oke. Nah, tapi kita juga bisa pakai person. Nah, nanti kalau pakai person berarti gimana kata kerjanya? Person need friends. Needs Oke, needs friends. friends. Good. Jadi person itu satu ya tapi ini hanya translate kata per kata. Sebenarnya lebih enak pakai everybody. Everybody kalau yang atas pakai all people seperti itu. Tapi intinya teman-teman bisa membedakan kalau subjek jamak kata kerjanya pakai verb 1 di present ya. Kalau subjeknya tunggal atau satu, kata kerjanya lah yang ditambahkan S. Seperti itu. Dapat ya? Oke, lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal penerapan penggunaan yang sudah kita pelajari tadi ya, menentukan verb 2 atau verb 3 di dalam kalimat, teman-teman. Oke, contohnya seperti ini kira-kira, kurang lebih ya. Caranya sama, kita cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ setelah titik-titik tepat yang saya bilang tadi, teman-teman menemukan ada verb yang berakhiran dengan ed. Verb yang berakhiran dengan ed, dia itu bisa verb 2, bisa verb 3. Cara menentukannya adalah kita cek dulu kata dasarnya. Karena ada kata kerja yang tidak bisa dipasifkan alias dia selalu aktif. Nah, di sini kata dasarnya adalah discuss. Ed-nya dihilangkan ya, teman-teman. Discuss itu artinya mendiskusikan atau membahas. Membahas itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh ya, karena nggak mungkin saya cuma bilang teman-teman, guys, hari ini kita akan membahas. Nah, pasti teman-teman tanya, membahas apa? Nah, apa itu pertanyaan untuk suatu benda. Ya, atau membahas siapa misalnya ya. Siapa itu juga benda, tapi manusia. Seperti itu. Nah, berarti membahas ini butuh objek. Discuss ini butuh objek. Pertanyaan saya lagi, setelah kata discuss di soal, itu ada objeknya nggak, teman-teman? The board. Sebelum kata the board ada kata apa? By. By itu kelas katanya apa? Ada yang tahu? Preposisi. Good, itu preposisi. Preposisi ditambah kata benda itu berubah menjadi Pasif. Jadi pasif. Pasif. Ayo teman-teman diingat-ingat. Kalau ada preposisi by diikuti kata benda akan temannya adjektif. Namanya apa? Temannya adjektif. Contoh nih teman-teman. Misal saya punya kata gelas. Gelas kan kata benda tuh. Ya kan? Gelas itu kata benda. Kalau saya tambahi kata di dalam di sebelum kata gelas, misalnya di dalam gelas itu menjadi apa? Predikat ya. Adverb. Predikat ya. Adverb, keterangan teman-teman, namanya keterangan tempat. Nah, kalau by the board itu oleh para, the board itu para jajaran seperti itu ya. Jadi para jajaran direktur maksudnya. Kalau jadi kesatuan. Nah, ini kata benda sebelumnya ada preposisi itu berubah menjadi keterangan. Diingat-ingat teman-teman. Ya, preposisi diikuti kata benda setelahnya harus ditarik satu garis. Itu adalah keterangan. Nah, pertanyaan saya lagi. Keterangan boleh jadi objek nggak, teman-teman? Adverb itu bisa nggak jadi objek? Tidak. Nggak bisa ya. Yang bisa Ya. jadi objek itu sama dengan subjek, teman-teman. Hanya mereka beda tempat saja.
Ya, jadi kalau nggak kata benda ya kata ganti. Nah, berarti pertanyaan saya balik lagi. Discuss di situ ada objeknya nggak teman-teman? Nggak ada. berarti. Tidak ada. Nggak ada ya. Nah, sedangkan Iya. arti kata dasarnya itu membahas itu butuh objek. Kalau ada kata kerja yang kalau diartikan itu butuh objek, tapi nggak ada objeknya di soal, berarti itu bukan aktif, bukan tapi di, teman-teman. Jadi ini bukan membahas, tapi dibahas oleh. Seperti itu. Oke. Jadi ini verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Tarik ke belakang lagi. Ada predikat nggak, teman-teman? Was proposed. Was proposed. Oke, good. Was proposed. Ada to Was. be diikuti verb 3. Ayo, aktif atau pasif? Aktif. Pasif. 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 Oke, pasif ya, Pasif. teman-teman. Rumus Ya. pasif cuma satu kok di predikat. Jadi saya ulangi lagi, rumus pasif itu cuma satu di predikat, yaitu to be dan verb 3. 3. That's right. Jadi be verb 3. Kalau teman-teman ada to be terus setelahnya ada ed-nya itu verb 3. Ya, bukan verb 2 karena verb 2 nggak bisa gandeng dengan auxiliary. Maksudnya nggak bisa dibantu pakai auxiliary. Dia berdiri sendiri sebagai predikat. Seperti itu. Nah, berarti itu pasif, teman-teman. Kemudian sebelumnya ada subjek yaitu it. Sebelumnya lagi ada conjunction yaitu when. Nah, berarti di titik-titik teman-teman butuh apa tuh? Subjek, predikat. Oke, good. Subjek dan predikat ya, teman-teman. Karena ada conjunction subjek predikat di kalimat, maka kita butuh subjek dan predikat lagi. Ada satu conjunction subjek predikat harus 2. Seperti itu. Nah, kebetulan di setelah titik-titik ada verb 3. Yang mana verb 3 ini bukan predikat. Tapi kalau kita tambahkan to be ya di sebelumnya itu nanti jadi predikat. Karena dia pasif ya, teman-teman. Jadi di sini kita butuh to be sebagai untuk merubah discuss menjadi predikat sama subjek. Cari ABCD yang subjek sama ada to be-nya. Yang alpha, di situ ada subjek the problem. Nah, tapi nggak ada to be-nya, teman-teman yang alpha. Ya, had itu bukan to be, dia beda keluarga. Walaupun sama-sama auxiliary, have, has, had itu beda keluarga. Oke, berarti alpha bukan karena tidak ada to be. Nanti kita butuh objek setelahnya, ya. Alpha nggak bisa, yang bravo the problem itu subjek, ada to be is. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu, jangan buru-buru, teman-teman. Yang Charlie ada subjek the problem, ada predikat had already been, nah, ada to be juga. Berbentuk been karena ada sebelumnya auxiliary lain yaitu have. Ya, maka gandengannya to be itu verb 3 setelahnya. Ya, jadi had been seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian jadi kemungkinan Charlie bisa ya karena ada to be. Kalau yang delta tidak ada to be, teman-teman. Walaupun ada subjek tapi tidak ada to be sebagai predikat. Nanti kita butuh objek. Berarti delta nggak bisa. Nah, berarti fix jawabannya antara Bravo sama Charlie. Nah, bedanya Bravo sama Charlie apa sih? Yang Bravo itu pakainya is, dia dipakai di present. Yang Charlie itu pakai auxiliary-nya yang pertama ya, yang bisa dilihat itu, teman-teman. Jadi dia adalah lampau. Jadi have, has, had versi lampaunya. Jadi had-nya itu lampau, verb 2. Nah, bedanya berarti present, yang ini lampau. Untuk mengetahui apakah kita butuh yang present atau yang lampau, kita lihat kembali di soal. Nah, tadi kan ada predikat tuh di soal yaitu was proposed. Was proposed itu lampau atau present, teman-teman? Lampau. Conjunctionnya di situ juga pakai when, maka harus sama. Predikat sebelumnya juga harus lampau. Dari sini kelihatan. Jawabannya berarti yang mana? Yang Charlie. That's right. Jawabannya Charlie. adalah yang Charlie, teman-teman. Good job. Oke. Sorry. Jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Yang Bravo bukan, karena itu present. Kemudian ada pertanyaan di chat, by the board itu bukan object of preposition ya, Kak? That's right. The board-nya itu objek ya, teman-teman. Tapi bukan objek dari kata kerja. Dia objek dari preposisi by. Jadi gini, yang butuh objek itu 2, teman-teman. Ya, yang butuh objek itu 2. Yang pertama kata kerja yang transitif, atau kalau kita artikan memang butuh objek, ya. Jadi kata kerja transitif itu butuh objek. Yang kedua itu adalah preposisi. Bahkan kalau preposisi itu fix, dia pasti butuh objek setelahnya. Nah, tapi preposisi ditambah objek itu jadi satu kesatuan kalau di dalam kalimat. Jadi ini harus kita tarik satu garis. Nggak bisa kita pisah satu-satu. Preposisi sendiri itu nggak bisa menempati satu posisi kalimat sendirian, nggak bisa. Misalnya preposisi jadi subjek, nggak bisa. Preposisi jadi predikat, nggak bisa. Preposisi jadi keterangan pun nggak bisa. Preposisi itu hanya fungsinya ya, teman-teman.
hanya merubah kata benda setelahnya atau object of preposition-nya itu menjadi keterangan. Jadi dia satu kesatuan seperti itu. Nah, nanti kalau ada preposisi diikuti kata benda, satu kesatuan ini berubah menjadi keterangan. Namanya kalau pakai preposition by itu adverb of agent atau keterangan pelaku. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya. Jadi adverb of agent. Adverb itu ada banyak sekali. Yang mungkin yang kita familiar hanya 3 ya teman-teman. Adverb of place, keterangan tempat. Adverb of time, keterangan waktu. Sama adverb of manner, keterangan cara. Sebenarnya ada banyak sekali keterangan. Oke, salah satunya adverb of agent ini atau keterangan pelaku. Seperti itu, Miss. Gimana, apakah dapat maksud saya? Tapi istilahnya benar, itu the board-nya itu sampai directors itu istilahnya adalah object of preposition by. Jadi objek dari preposisi by. Tapi di dalam kalimat posisinya dia satu kesatuan menjadi keterangan. Karena posisi kalimat itu cuma 4 kok teman-teman. SPOK itu loh. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Seperti itu. Nggak ada SPOK, object of preposition, nggak ada. Pasti object of preposition gandeng sama preposisinya menjadi keterangan. Seperti itu. Berarti termasuk object of preposition tapi berfungsi sebagai adverb atau keterangan. Ya, betul. Memang preposisi itu pasti setelahnya pasti ada kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan, teman-teman. Seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan sebelum saya artikan yang ini. Mister, kenapa nggak the problem had been aja, Mister? Oh, kok ada already-nya ya? Iya. Oke, that's good question. Nah, pertanyaannya gini, apakah already saya hapus nggak apa-apa? Jawabannya nggak apa-apa. Kenapa? Karena already itu hanya keterangan, teman-teman. Nah, keterangan itu di dalam kalimat ada berapapun nggak masalah. Itu uniknya keterangan. Dan tempatnya ada beberapa jenis keterangan, tempatnya itu nyempil di tengah-tengah predikat. Contohnya always, misalnya had always been, itu bisa. Misalkan not, kata not itu nyempil di tengah-tengah auxiliary, itu bisa. Had not been, itu bisa. Salah satunya juga adalah keterangan already. Jadi kalau dihapus boleh, ada juga nggak apa-apa. Jadi auxiliary verb itu di tengah-tengahnya mau disempilin, sesuatu boleh teman-teman. Yang nggak boleh adalah subjek sama auxiliary pertama itu tengah-tengahnya nggak boleh disempilin apapun. Oke, karena nanti nggak bisa disingkat seperti itu. Gimana, Mister? Apakah dapat maksud saya? Jadi already kalau dihilangkan boleh, ada juga nggak apa-apa. Jawabannya seperti Oke, itu. Mister. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi di chat, kenapa jawabannya bukan A ya, Sir? Bisa diperjelas apakah have said bukan to be? Oke, good question. Apakah have said itu bukan to be? Nah, kita berarti review lagi dengan auxiliary, teman-teman. Nggak apa-apa, sambil kita biar jadi seperti inilah, tanpa menghafal kita nanti akan hafal sendiri ketika teman-teman sering menemuinya, sering ketemu. Jadi auxiliary atau kata kerja bantu ya, teman-teman, itu selalu gandeng dengan kata kerja yang dibantu. Oke. Nah, auxiliary itu ada 4 keluarga. Ada yang masih ingat? Yang pertama, auxiliary itu keluarga dari keluarga apa? Do. Good. Ada do. Do itu keluarganya ada 3, yaitu Do dan kemudian good. Ada do, does sama did. Kalau lampau pakainya did ya. Gandengannya auxiliary do apa, teman-teman? Kalau do verbnya harus verb keberapa? Oke, good. Verb 1. Good job. Kemudian keluarga auxiliary kedua, yaitu keluarganya siapa? To be. Good. Keluarganya to be ya, teman-teman. Apa aja? Is MR. Oke, good. Ada is MR. Was were. Kemudian ada juga was were kalau lampau ya. Nah, kemudian to be ini hanya to be ya, teman-teman, yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be itu boleh gandeng sama verb apa aja, teman-teman? Verb ing. Verb ing untuk aktif ya, sama verb 3 untuk pasif. Dan hanya to be verb 3 aja nanti kalau diartikan pasif. Selain to be verb 3 artinya aktif semua. Keluarga ketiga. Have. Oke, keluarganya have ya, teman-teman. Anggotanya ada 3 yaitu Have. have, has sama had. Gandengannya verb keberapa, teman-teman? Tiga. Verb 3. That's right. Dan yang terakhir, auxiliary yang keempat, modal.
Modal auxiliary. Nah, modal ini anggotanya banyak sekali. Contoh aja ya, ada will, ada shall, artinya sama-sama akan, kemudian can, artinya dapat, ada may, mungkin atau boleh, dan seterusnya. Ada banyak, nanti kita bahas hari ke-6. Oke. Nah, intinya modal gandengannya apa, teman-teman? Kata kerja bentuk berapa? Satu. Verb 1. Pertama, ya, berpuan. Oke, verb 1, good. Nah, pertanyaan, sorry. Di sini ada kata kerja yang tidak ketemu. Ada yang nggak ada kata kerja, yaitu verb 2 sama verb SIS. Nah, di mana verb 2 sama verb SIS? Teman-teman, verb 2 sama verb SIS itu nggak boleh dibantu pakai auxiliary. Alias dia hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Apakah to be sama have itu berbeda? Jawabannya berbeda. Walaupun sama-sama auxiliary, aturan penggunaannya beda. Be itu gandengannya kalau nggak verb ing, ya verb 3. Kalau have said, itu nanti gandengannya memang verb 3, tapi artinya aktif. Kalau saya bilang I have eaten, itu artinya saya sudah makan. Ya, I have eaten rice, saya sudah pernah makan nasi. Nah, tapi kalau kalau I am eaten, saya dimakan, artinya seperti itu. Beda arti nanti. Oke, jadi yang pasif itu be verb 3. Pasif tidak boleh punya objek. Seperti itu, brother. Gimana? Apakah menjawab pertanyaannya? Gimana, Mr. Oke. Oke, dapat ya? Oke, Sir, menjawab ya, dapat. Oke, nice. Oke, Mungkin ada berarti kalau itu pakai karena ini kan pasif jadi pakai been ya, Sir ya. betul. Atau gini. Oh, gitu ya. Atau kalau yang alfa nih, misal kita masukkan di titik-titik, pasti nanti artinya nggak enak. Jadi Oh, beda ya. Jadi sudah nah, itu sudah apa? Sudah no. sudah di Head verb 3 itu aktif. Artinya sudah iya, me. sudah di ya. Sudah me. Oh, jadi sudah me. Kalau head sama been berarti sudah di gitu. Betul, that's right. Oh, Kita oke, coba aja. thank you. That's right. Kita coba aja yang alfa ya. Kita masukkan ke titik-titik. Terus kita artikan. Masalah tersebut sudah membahas oleh direktur. Oh ya, betul. Jadi sudah Enak, dibahas ya harusnya. Oke, jadi That's right. oke. Thank you, Sir. Oke, dapat ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Dapat. Jadi bisa pakai mengartikan itu bisa lebih dan ini tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti akan menemukan jenis soal yang seperti ini. Jadi butuh subjek predikat, dicek di pilihan ganda semuanya subjek predikat. Teman-teman harus cek bedanya ya di ABCD kalau nemu seperti itu bedanya apa sih? Pasti ada kalau misalkan seperti itu entah predikatnya itu aktif atau pasif. Entah kalau nggak gitu lampau atau present. Seperti itu. Oke, thank you, Sir. Ya. Oke. Baru ingat itu kalau to be harusnya kalau pasif kan harus ada to be-nya ya. Ya, That's ada right. been-nya ya. Oh ya, oke, thank you. Nggak harus been ya, pokoknya dari keluarganya to be. Mister. Jadi karena bin ini salah satu anggota to be, tapi memang bin ini nggak bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Harus ada auxiliary lain sebelumnya, yaitu auxiliary have. Ini past perfect berarti ya kalau di tenses ya kali ya. Nah, kalau di tenses namanya betul past perfect. Ya, that's right. Ini past perfect pasif. Past perfect yang pasif. Seperti itu. Tapi gini, untuk teman-teman yang mungkin awam dengan tenses, lupakan tenses, oke? Karena tenses oke. Ya, that's right. Karena tenses tidak ditanyakan di soal structure TOEFL. Nggak ada Oh keluar. ya, oke. Mungkin dari tenses yang teman-teman perlu catat adalah atau perlu ingat adalah cuma dua bedanya. Kalau nggak present ya pas itu aja. Selain itu nggak perlu diingat-ingat seperti itu. Karena bedanya cuma oke, dapat ya. Seperti itu. Ya, dapat. Thank you, Sir. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Kenapa tenses nggak ada di TOEFL, Kak? Memang selama ini saya belum pernah menemukan ya, teman-teman, soal yang misalnya nih, yang Charlie ini ya, tapi tenses yang saya bilang tadi cuma present sama past. Jadi kalau ada dua kemungkinan jawaban benar secara bentuk, contohnya tadi kita butuhnya subjek sama to be sebagai predikat. Nah, subjek sama to be ada dua, Bravo sama Charlie. Bedanya cuma present sama past. Tidak ada misalnya sama-sama present, yang satu present continuous, satu present perfect. Nggak ada, teman-teman. Selama saya tes, berkali-kali saya tes, selama saya menjoki ya, saya belum pernah menemukan ada jenis soal structure seperti itu. Nah, saya menyimpulkan sendiri.
Kalau tenses ini tidak dipakai di TOEFL. Hanya 2 saja, bedanya cuma present sama past saja. Seperti itu. Tapi kalau alasannya kenapa ya tenses nggak dipakai di TOEFL, nah saya sendiri juga kurang tahu pastinya kenapa ya teman-teman, tapi yang pasti itu nggak dipakai. Seperti itu. Gimana, dapat maksud saya ya teman-teman? Oke. Mungkin ada, jadi saya sendiri juga masih belajar teman-teman. Kalau saya nemu soal-soal baru pasti saya asik ngerjakan gitu. Jadi saya merasa kayak main game puzzle kayak gitu. Nah, sambil ngerjakan itu saya coba analisa. Jadi ini menanyakan tentang apa. Jadi makanya saya bisa berani membuat silabus sendiri atau bab-bab sendiri yang tidak nyambung dengan buku. Saya nggak pakai buku yang dari lembaga. Dulu saya pakai sebelum saya berani ikut tes TOEFL, teman-teman. Karena dulu saya nggak tahu tes TOEFL kayak gimana, ya padokannya buku. Tapi ketika saya udah sering tes, saya merasa buku itu ternyata menyulitkan. Karena misalnya nih, contoh di structure aja ya. Kalau teman-teman dikasih buku itu versi lengkapnya, oke? Di structure itu teman-teman untuk mengerjakan satu soal itu harus menganalisa. Soal ini masuk di antara skill 1 sampai 60, itu masuk yang mana? Nah, waktu teman-teman paling lama untuk mengerjakan satu structure TOEFL itu hanya 30 detik. Itu tidak akan cukup, teman-teman. Jadi saya berani membuat silabus sendiri seperti itu. Buat mempermudah kita belajar. Saya juga gitu. Jadi saya juga masih belajar biar saya lebih enak belajarnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, silakan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ke contoh soal kedua, teman-teman. Ya, kita lanjut sebentar. Saya hapus coret-coretannya. Lanjut ke nomor 2. Caranya sama, cari predikat di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman nih. Ada nggak teman-teman menemukan kata kerja di soal sebagai predikat? Enggak. Nggak ada ya. Belum That's ada. right. Belum ada. Good job. Berarti di titik-titik di situ kita butuhnya adalah predikat. Apakah ada Predikat. subjek, teman-teman? Much of the carnage of Good. Elsa sampai Big Cat. That's right. Jadi much sampai big cats itu adalah subjeknya. Ya, tapi intinya kata bendanya adalah di carnage. Jangan tertipu dengan of ya, teman-teman. Much of the itu satu kesatuan kata. Oke. Jadi itu expression. Jadi itu satu kata. Sama kayak in front of, sama kayak di in spite of kemarin yang kita pelajari ya. Tapi memang despite, in spite of itu satu kesatuan kata, dia preposisi. Tapi much of the ini bukan preposisi. Dia kata sifat menunjukkan jumlah bendanya seperti itu. Oke. Jadi itu satu kata. Oke, kemudian subjeknya itu intinya di kata benda carnage, artinya perburuan, pemusnahan, pembunuhan, banyak. Intinya yang artinya mirip dengan itu. Oke, berarti kita punya subjek tapi belum punya predikat. Nah, kalau kita cek ABCD, semuanya ada modal, yaitu must, teman-teman. Oke. Nah, modal itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Berarti ABCD semuanya bisa jadi predikat. Kita cek bedanya. Oke. Yang alpha ada must commit. Terus ada by. Nah, sebelum mengetahui nih bentuknya benar atau enggak, teman-teman, kita harus tahu dulu arti dari kata commit. Commit itu artinya, sinonimnya itu adalah kata perpetrate. Jadi saya tulis ya. Kalau teman-teman dapat baru juga ditulis, karena saya dulu juga dapatnya dari reading, dari TOEFL juga. Commit itu sama dengan perpetrate. Nah, artinya mungkin kita lebih familiar dengan kata do. I did it. You have to do it. Do di situ artinya apa, teman-teman? Melakukan. Melakukan. Good. Perpetrate sama commit itu artinya melakukan, teman-teman. Oke. Melakukan itu butuh objek nggak sih? Butuh. Butuh ya. Nggak mungkin saya cuma bilang harus melakukan. Melakukan apa? Pasti ada yang tanya, melakukan apa? Kayak gitu. Oke, jadi melakukan itu butuh objek. Nah, dari keterangan barusan, yang saya jelaskan barusan, pilihan alfa itu bentuknya salah atau benar, teman-teman? Salah. Salah ya. Oke, good. Salah ya. Karena verb 1 itu aktif. Pokoknya selain to be verb 3 itu aktif. Be verb 3 doang yang pasif, teman-teman. Sama verb 3 doang yang pasif. Selain itu aktif. Nah, sedangkan di sini nggak ada objeknya. Langsung ketabrak sama preposisi by. Secara bentuk yang alfa ini sudah salah. Diartikan nggak bisa. Oke. Bisa sebenarnya, cuman nggak nyambung, nggak enak. Seperti itu. Kalau yang bravo, must be committed. Aktif atau pasif, teman-teman, yang bravo? Aktif.
Pasif. Tapi Pasif nggak ada ya. by-nya. Nah, that's right. Pasif ya, tapi ada be verb 3. Dia pasif, teman-teman. Nah, pasif tapi setelahnya objek. Pasif itu nggak boleh punya objek aturannya. Oke, sedangkan setelahnya titik-titik itu ada objek yaitu uncaring hunters. Nah, kalau kita masukkan yang Bravo itu harusnya ada prepositionnya, minimal kata by, seperti itu. Oke, tapi yang Bravo nggak ada. Pasif nggak boleh punya objek, teman-teman, dalam bahasa Inggris ya. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, have committed itu aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Aktif. Aktif. Ada Iya. to be-nya nggak? Di Charlie ada to be-nya nggak? Ada. Have. Have itu to be bukan tadi, ayo. Iya. Ya, Oke, to be. dicek lagi, teman-teman. Have itu Bukan. bukan Kata to be kerja. ya. Bukan. Beda. Ya, dia kata kerja bantu memang auxiliary, teman-teman. Tapi have itu masuk ke keluarga yang ketiga. Sedangkan to be keluarga yang kedua. Have itu anggotanya cuma 3, yaitu have, has, had. Sedangkan to be itu ada is, am, are. Kalau nggak gitu was, were. Kalau nggak gitu be, been, being. Oke, teman-teman. Makanya saya bilang, kalau teman-teman ada catatan, enak tuh. Karena saya nggak mungkin tidak menghapus coretan-coretan ketika kita pindah slide. Seperti itu. Ya. Tapi nggak apa-apa, semakin sering-sering teman-teman ketemu seperti ini nanti semakin hafal sendiri kok. Oke. Jadi have itu bukan to be, ya. Berarti ini aktif, teman-teman. Karena aktif butuh objek, di situ ada objeknya. Jadi secara bentuk kemungkinan Charlie bisa. Kita tahan dulu, jangan buru-buru dulu. Karena ada pilihan delta. Yang delta itu aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Pasif. Pasif ya, jelas di situ ada been, itu anggotanya to be. Ya, kemudian verb 3 setelahnya, berarti pasif. Nah, memang pasif tidak boleh punya objek, makanya ditambahi preposition by. Jadi setelah titik-titik itu adalah object of prepositions. Jadi objek kalau diartikan ke Indonesia itu objeknya preposisi, bukan objeknya kata kerja. Seperti itu. Nah, nanti dia tapi berubah jadi keterangan nanti. Ya, kalau sudah digabung seperti itu. Nah, intinya Charlie bisa, delta juga bisa. Hanya Charlie aktif, delta pasif. Nah, cara menentukannya, teman-teman, subjek itu bisa juga dibilang sesuatu yang melakukan predikatnya. Oke. Nah, di sini predikatnya adalah melakukan. Kita cek subjeknya bisa nggak melakukan predikatnya, yaitu melakukan. Oke, subjeknya tadi carnage, teman-teman, perburuan atau pemusnahan. Perburuan atau pemusnahan itu benda mati atau benda hidup? Mati. Benda mati ya, berarti bisa melakukan nggak? Enggak. Nggak bisa ya, sudah berarti jawabannya yang pasif. Karena dia bisanya dilakukan. Berarti bisanya yang pasif. Berarti jawabannya adalah yang delta, ya, yang Charlie bukan. Nah, nanti kalau diartikan, banyak perburuan dari gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Itu kalau yang delta, enak kan? Kalau yang Charlie kita masukkan di titik-titik, teman-teman, nanti nggak enak. Kalau diartikan, banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah melakukan pemburu-pemburu yang tidak peduli. Jadi lebih enak yang delta, right? Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Mister, dalam satu kalimat boleh menggunakan 2 modal atau lebih? Jawabannya boleh. Modal itu ada, jadi modal itu bisa muncul lebih dari satu di satu predikat, ya teman-teman. Jadi misalnya deh, setelah will, tapi ada aturannya. Jadi aturannya itu dari bawah, dari modal dulu urutannya ya. Modal, kemudian have has had, kalau ada have has had, kemudian setelahnya baru to be. Kalau do does did nggak bisa, teman-teman. Do does did itu kalau di TOEFL ya tidak bisa gandeng dengan auxiliary yang lain. Jadi yang bisa gandeng cuma modal, have sama be. Urutannya dari modal, dari bawah. Makanya ada will, have, been. Itu ada. Kalau nggak ada have-nya nggak apa-apa. Nanti jadinya will be, bukan will been ya. Karena will harus diikuti verb 1. Kalau setelahnya will setelah modal diikuti to be, maka dicarikan bentuk verb 1 dari to be, yaitu be itu. Jadi makanya will be. Kalau nggak pakai modal, misalkan have aja, sama to be aja bisa. Nanti have has had, setelahnya kalau mau diikuti to be jadi bentuk ketiga. Ya, karena setelah have has had harus diikuti verb 3. Seperti itu. Jadi kata setelahnya itu tergantung kata sebelumnya, teman-teman. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Sudah, Mister. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan.
Kalau nggak ada ke contoh soal ketiga, caranya sama nih. Cari predikat dulu di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman. Di soal adakah predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Jangan takut salah. Tidak ada Nanti- predikat. Tidak ada. Are you sure? Karena saya menemukan to be. Dismiss was Sebelumnya, ya dari kata was dismiss ya. Jadi kalau teman-teman menemukan MR, kalau nggak gitu was were, fix mereka predikat. Oke, entah dia berdiri sendiri ataupun diikuti kata kerja seperti ini. Nah itu dismiss verb keberapa teman-teman? 3. Verb Verb 3. tiga. That's right. Good. Jadi setelah to be itu nggak bisa verb 2 ya, pasti itu verb 3. Nah to be verb 3 berarti pasif. Oke, artinya nanti di kalau diartikan. Subjeknya was dismissed di sini yang mana? He. Good, ada he He. setelahnya sebelumnya pas itu ya. Sebelumnya he itu ada conjunction yaitu that. That. Nah, di soal ada conjunction, subjek, predikat. Berarti kita butuh apa, teman-teman? Subjek predikat. Subjek, predikat. Sebelumnya that ya. Nah, tapi kalau kita tarik dari depan ke belakang tadi tidak ada predikat, tapi ada subjek, teman-teman. Di depan itu ada the. The itu pasti butuh kata benda. Kata bendanya adalah the treatments. Berarti kita sudah punya subjek dari the X-ray treatments ya. Predikatnya yang belum ada. Oke, berarti kita cari ABCD yang bisa jadi predikat. Yang alpha verb 2. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, tapi jangan langsung dipilih. Kita cek dulu yang lain ya. Yang bravo ada to be verb 3. Dia juga bisa jadi predikat. Auxiliary verb itu predikat, teman-teman. Yang Charlie juga sama, ada auxiliary verb itu predikat. Yang delta ada auxiliary verb juga, dia juga predikat. Jadi ABCD semuanya bisa jadi predikat. Bedanya yang alpha aktif, bravo pasif, Charlie aktif atau pasif, teman-teman? Aktif. Aktif ya, oke good. Yang Charlie aktif ya. Kalau yang delta aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Pasif, good. Karena ada Pasif. to be-nya ya di situ. Oke, good job. Nah, bedanya cuma aktif pasif aja kok. Oke. Mungkin sama present sama past gitu aja. Tapi kita cek aja dulu secara aktif pasifnya. Caranya gimana? Kita harus tahu dulu arti kata dasar dari kata give. Give itu artinya memberikan atau memberilah seperti itu. Memberi atau memberikan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh. Butuh objek ya. Nah, pertanyaan saya, setelah titik-titik ada objeknya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, berarti kita butuh yang pasif. Jadi kalau ada kata kerja, dia kalau diartikan itu sebenarnya butuh objek, tapi kalau di soal nggak ada objeknya atau di setelahnya nggak ada objeknya, berarti kita pasifkan. Nah, berarti yang alfa bisa nggak jadi jawaban? Tidak. Nggak bisa ya, Bisa. karena aktif. Bravo bisa nggak jadi jawaban? Tidak. Bisa. 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 Bisa ya, teman-teman. To be verb 3 itu pasif. Nah, to be verb 3 itu pasif. Kita butuhnya tadi pasif karena nggak ada objeknya. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Yang Charlie bisa nggak jadi jawaban? Tidak bisa. Tidak Tidak bisa. bisa karena Aktif. dia aktif, butuh objek. Sedangkan di soal nggak ada objeknya. Kalau yang delta bisa nggak jadi jawaban? Bisa. 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 Karena Karena dia pasif. pasif. Oke, good. Pasif. Jadi antara Bravo sama Charlie. Nah, kalau teman-teman cek tensesnya atau kapan terjadi atau jangan tenses ya, waktunya kapan? Nah, di situ sama-sama pakai lampau. Yang satu were to be, yang satu lampau juga tapi bukan to be, yang auxiliary pertama ya. Jadi untuk menentukan itu yang auxiliary pertama, teman-teman. Oke, untuk menentukan saya mau ngomong tenses tapi gak enak karena itu istilah yang berat. Time aja, saya nyebutnya time ya. Waktunya ada dua, sama-sama lampau, cuma beda auxiliary aja. Nah, di sini yang membedakan hanyalah penempatan dari keterangan, teman-teman. Yaitu keterangan daily. Daily itu artinya setiap hari, ya, keterangan waktu. Ada yang masih ingat tadi? Boleh nggak subjek sama auxiliary pertama, tengah-tengahnya diisi apapun, boleh nggak, teman-teman? Tidak boleh. Nggak boleh ya, jadi saya ulangi. Subjek dan auxiliary pertama di predikat, itu jangan dipisahkan sama keterangan. Oke, nah berarti dari penjelasan saya barusan ketemu jawabannya. Jawabannya yang mana, teman-teman? Bravo. Ya, jawabannya yang B. bravo. Karena yang delta itu ada keterangan daily yang nyempil di tengah-tengahnya subjek dan auxiliary pertama yaitu head. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih auxiliary yang pertama sama subjek nggak boleh dipisah? Nah, karena dalam bahasa Inggris, orang ketika ngomong bahasa Inggris speaking ya, teman-teman,
subjek sama auxiliary pertama hampir semua itu bisa disingkat. Makanya mereka ngomong itu cepet banget kadang ya. I sama will jadi I'll. You sama are jadi your. I sama am jadi am. Nah, makanya karena bisa disingkat, tengah-tengahnya jangan disimpilin apa-apa, jangan dikasih apa-apa. Karena kalau ada apa-apa di tengah-tengahnya, nggak bisa disingkat lagi. Kalau ngomong nanti jadi lama, seperti itu. Oke, berarti delta nggak bisa ya, teman-teman. Jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, perawatan menggunakan sinar X diberikan setiap hari hingga tiba waktu ketika dia dipulangkan atau dikeluarkan dari rumah sakit itu. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi nih, mungkin ada yang masih bingung. Kalau masih bingung, bingungnya di mana? Biar bisa saya jawab ya, teman-teman. Silahkan, teman-teman. Kalau nggak ada, kita asah ya pemahaman teman-teman yang sudah kita pelajari barusan ke latihan soal. Oke. Mari kita lanjut ke latihan soal pertama. Caranya sama ya, teman-teman. Dan waktunya juga sama, 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, beda nggak apa-apa. Kita belajar ya. Siapa tahu malah jawaban teman-teman yang beda malah yang benar. Oke, ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Kita cek bersama, oke? Cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was adopted. Oke, subjeknya adalah carry me back to old Virginia. Itu James A. Bland bukan subjek ya, walaupun dia kata benda, teman-teman. Karena subjek sama predikat itu nggak boleh dipisah 1 koma seperti ini, nggak boleh. Kalau 2 malah boleh, tapi kalau cuma 1 nggak boleh. Seperti itu. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi, tidak ada predikat lagi. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita cek di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja, teman-teman, yaitu write, dari kata write, artinya menulis. Ya, berarti di titik-titik di situ, kalau kita masukkan kata kerja write yang sebagai predikat, kita harus masukkan juga subjek sebelumnya dan conjunction sebelumnya. Jadi cari CSP, teman-teman. Nah, A, B, C, D, CSP nggak ada. Berarti pilihan CSP nggak ada. Berarti pilihan kedua yaitu cari kata kerja di sini yang tidak bisa jadi predikat karena di soal sudah ada predikat was adopted. Nggak boleh kita masukkan predikat lagi. Satu. Yang kedua, predikat tidak mungkin muncul di awal kalimat. Oke. Yang alpha ada predikat yang muncul di awal kalimat, nggak bisa ya. Apalagi predikatnya double nanti. Yang bravo ada subject his writing, ada predikat was, tapi sebelumnya nggak ada conjunction, nggak bisa ya teman-teman. Charlie juga sama, ada subject he, predikat wrote, tapi nggak ada conjunction sebelumnya, Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Ya, delta itu bukan predikat, makanya bisa dimasukkan di titik-titik karena tempatnya di paling depan. Nah, nanti kalau diartikan, yang ditulis oleh James A. Bland, Carry Me Back to Old Virginia, diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut lagi. Nomor 2, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silakan teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta, ada juga Alpha. Nah, sudah lengkap teman-teman. ABCD ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada is sebagai predikat. Dia berdiri sendiri ya, teman-teman, tanpa kata kerja setelahnya.
nggak apa-apa karena memang to be bisa seperti itu. Kemudian subjeknya adalah Indian summer. Oke. Kemudian tarik ke belakang lagi, tidak ada kata kerja, tidak ada subjek, tidak juga ada predikat. Tidak ada conjunction maksud saya. Nah, berarti kalimat maksudnya sudah lengkap seperti itu. Nah, kemudian kalau kita cek pilihan A, B, C, D, itu semua ada kata kerjanya. Occur, dari kata kerja occur artinya terjadi. Nah, berarti di sini kita cari CSP. Nah, tapi di pilihan ganda nggak ada teman-teman CSP. Oke. Berarti kita masukkan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke. Kita cek satu-satu. Yang alpha, occurred. Nah, di sini dia ada ed-nya. Bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Kalau verb 2 predikat, nggak bisa di sini. Kalau verb 3 bukan predikat, bisa di sini. Ya. Cara menentukan kita harus tahu dulu arti kata occur, teman-teman. Occur itu artinya terjadi. Terjadi itu tidak butuh objek. Kata kerja yang tidak butuh objek itu dia selalu aktif. Jadi kalau menemukan occur ada ed-nya berdiri sendiri tanpa auxiliary. Dia adalah verb 2, aktif teman-teman. Nggak bisa dia verb 3. Nggak ada bentuk pasif dari occur. Ya. Nah berarti itu predikat. Nggak bisa kita masukkan predikat lagi di sini tanpa conjunction dan subjek lagi. Berarti alpha nggak bisa. Oke. Yang bravo occurring. Nah dia bukan predikat ya teman-teman. Dan memang occur ini hanya bisa aktif. Karena dia tidak butuh objek. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, occurs itu verb SES. Verb SES sama dengan verb 2. Fungsinya hanya bisa jadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi, nanti double predikatnya. Atau kita nanti akan butuh conjunction sama subjek lagi. Seperti itu. Charlie nggak bisa yang delta ada subjek lagi it, ada predikat lagi occurs, tapi tidak ada conjunction-nya, teman-teman. Delta nggak bisa, berarti fix jawabannya hanya yang bravo. Ya. Nah nanti kalau diartikan, musim panas Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Oke lanjut lagi ya ke nomor 3. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta. Mari kita cek bersama, oke? Cari predikat dulu di soal. Di situ ada lay. Oke, predikat. Subjeknya adalah some snakes, teman-teman. Kemudian setelah koma itu ada fanboys but. Nah, setelahnya ada subjek. Others yang ada S-nya ya, itu pronoun, teman-teman. Others yang ada S-nya itu kata ganti. Oke, artinya beberapa yang lain atau yang lainnya seperti itu. Nah, berarti itu subjek. Berarti but di sini conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kita cek apakah ada predikatnya others, di situ ada kata benda birth, tidak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di titik-titik kita butuh predikat, teman-teman. Oke. Yang alpha sudah pasti salah ya. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang kalau yang bravo, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Yang Charlie, give itu verb 1. Dia aktif. Kemungkinan bisa jadi predikat. Apalagi di setelah titik-titik ada objeknya yaitu birth. Oke. Berarti kemungkinan Charlie bisa, yang delta itu juga predikat teman-teman, are given. Ya. Nah tapi dia pasif, pasif itu nggak boleh punya objek teman-teman. Oke, berarti delta nggak bisa. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Itu bacanya live ya, bukan live. Oke, nah nanti kalau diartikan, beberapa jenis ular itu bertelur atau mengeluarkan telur. Namun beberapa yang lainnya itu memberikan kelahiran atau melahirkan kepada atau melahirkan bayi hidup seperti itu. Oke, maksudnya bayi ular ya teman-teman, karena offspring itu untuk binatang. Oke, kalau untuk manusia beda lagi namanya.
Oke, jawabannya Charlie. Kita lanjut number 4. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Baik, kita cek bersama, oke? Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ di paling belakang itu ada predikat ya, to be verb 3, yaitu is overheated. Subjeknya adalah it, sebelumnya ada conjunction when. Nah, artinya sebelumnya when itu kita butuh subjek predikat lagi. Di depan sendiri sudah ada subjek, yaitu an elephant, tapi belum ada kata kerja sebagai predikat. Berarti kita hanya kehilangan predikat saja di soal. Cari ABCD yang predikat saja ya. Yang alpha di situ verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Itu bukan predikat, tapi nanti jadi gerund teman-teman. Jadi subjek ya. Berarti alpha nggak bisa, atau jadi kata sifat nanti dia. Oke, tapi ya bisa juga jadi kata sifat karena sebelumnya ada kata benda di situ. Kalau yang Bravo ada predikat flap, nah tapi ada subjek lagi yaitu its ears, double subject. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada kata kerja flaps, aktif ya dia teman-teman, dia punya objek nggak masalah, jadi kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta di situ flap kemungkinan verb 2, kemungkinan verb 3. Cara menentukannya adalah kita harus tahu dulu arti kata flap, verb 1, artinya mengepak-ngepakkan. Nah mengepak-ngepakkan itu butuh objek teman-teman, nggak mungkin kita hanya bilang, lihat gajah itu mengepak-ngepakkan. Pasti tanya mengepak-ngepakkan apanya gitu. Jadi dia butuh objek. Kita cek. Setelah flap apakah ada objeknya? Ternyata dia setelahnya diikuti by, itu preposisi. Berarti flap di sini bukan verb 2 tapi verb 3, dia pasif. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya sudah, berarti jawabannya yang Bravo ya teman-teman. Nah nanti kalau diartikan, seekor gajah mengepak-ngepakkan telinga-telinganya dengan hebat ketika dia kepanasan. Seperti itu. Atau ketika dia ya merasa kepanasan seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Kita lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban atau jawabannya teman-teman silahkan dikirim di chat semua ya. Nanti kita bahas bersama, jangan takut salah. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Baik, antara Charlie atau Delta, mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal, teman-teman. Ini kalimatnya agak panjang ya. Di situ predikatnya is, subjeknya adalah Emily Dickinson. Sebelumnya ada conjunction although, nah berarti kita butuh subjek predikat lagi. Nah setelah koma itu ada subjek only 7 of her. Nah sama kayak yang tadi, much of the. 7 of the itu satu kesatuan teman-teman. Sama kayak 7 aja ya. Jadi itu satu kesatuan, kata sifat menjelaskan kata benda poems, itu dia subjeknya. Berarti butuh predikat. Nah di situ tidak ada predikat. Nabrak conjunction lagi yaitu when. Setelahnya ada subjek she, ada predikat was. Nah berarti kita punya 3 subjek, 2 predikat dengan 2 conjunction. Berarti kita butuh 1 predikat lagi. Cari ABCD yang bisa jadi predikat ya. Yang alpha verb ing tanpa auxiliary sebelumnya itu bukan predikat. Sudah pasti salah. Yang Bravo ada have published, dia predikat ya, kemungkinan have published, kemungkinan bisa. Yang Charlie were published juga predikat, kemungkinan bisa. Kalau yang Delta published di sini kemungkinan dia verb 2, predikat, kemungkinan dia verb 3, bukan. Caranya menentukan gimana?
kita harus tahu dulu arti kata publish, artinya mempublikasikan atau menerbitkan. Oke. Nah, menerbitkan itu butuh objek ya, atau mempublikasikan itu butuh objek, teman-teman. Kita cek aja setelah titik-titik apakah ada objek. Ternyata nggak ada objeknya. Nah, kalau ada kata kerja yang dia itu diartikan butuh objek tapi nggak ada objeknya, berarti itu pasif. Jadi artinya di, teman-teman. Berarti ini verb 3 ya, bukan verb 2. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Nah, Bravo sama Charlie bedanya adalah yang Bravo aktif, ya, yang Charlie pasif, to be verb 3, itu pasif. Nah, untuk mengetahui apakah aktif atau pasif, ya objek, teman-teman. Karena publish ini butuh objek ya. Kita cek setelah titik-titik tidak ada objeknya, berarti harus pasif. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Oke, harus pasif. Oke, pasif itu to be verb 3. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo, ada juga delta. Oke, kita cek bersama ya. Kita cek bersama di soal apakah ada predikat, di situ ada became, ada subjek plus bug, kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi, tidak ada predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita cek A, B, C, D, di situ kita ada kata kerja dari kata receive. Nah, kalau kita cari receive yang predikat harus ada CSP, conjunction subject predikat. Tapi di di jawaban nggak ada conjunction subject predikat. Berarti alternatif kedua, yaitu kata kerja yang tidak bisa jadi kata kerja yang tidak bisa jadi predikat maksud saya ya. Yang alpha receive di situ kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Cara menentukannya adalah kita harus tahu kata dasarnya. Receive artinya menerima, teman-teman. Menerima itu butuh objek ya. Kita cek apakah setelah titik-titik ada objek, ternyata ada, yaitu the Nobel Prize. Nah, berarti receive di sini aktif, dia verb 2. Nah, kalau kita masukkan verb 2 di sini nanti predikatnya double. Kita nggak butuh predikat lagi ya. Alpha nggak bisa. Yang bravo to verb 1 kemungkinan bisa karena dia bukan predikat dan dia aktif, teman-teman. Punya objek nggak apa-apa karena memang receive butuh objek. Bravo kita tahan dulu ya. Yang Charlie ada subjek, yang Charlie ada subjek she, ada predikat receive tapi nggak ada conjunction. Nggak bisa. Oke, yang delta kepencet teman-teman tadi ya. Intinya di situ ada auxiliary verb, dia predikat. Kita nggak bisa masukkan predikat lagi karena nggak ada conjunction sama subjek. Entah di soal, entah di jawaban. Berarti delta nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang bravo. Nah, nanti kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama kali untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nomor 7, dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Kemudian nanti kita bahas bersama, silakan. Oke, ada jawaban bravo, ada juga delta. Baik, antara bravo atau delta kita cek bersama ya. Cari predikat di soal, di situ ada ternyata nggak ada, teman-teman. Nggak ada kata kerja sama sekali di soal. Berarti di titik-titik kita butuh predikat ya.
Subjeknya Denis Chavez, ya sudah berarti kita hanya butuh predikat saja karena kalau kita ditarik di belakang tidak ada penanda subjek predikat ataupun conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat. Oke, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha elected di situ verb 3, teman-teman. Kenapa? Karena elect itu artinya memilih, dia butuh objek, sedangkan setelah titik-titik nggak ada objeknya. Apalagi yang alpha itu ada conjunction juga, yaitu when. Kita nggak bisa masukkan conjunction ketika subjek predikatnya cuma satu ya. Bahkan nggak ada predikatnya itu nggak bisa. Kalau yang Bravo ada elected. Nah, elected itu dia bisa verb 2, bisa verb 3. Elect memilih butuh objek. Karena nggak ada objek setelah titik-titik berarti artinya yang Bravo itu bukan memilih tapi dipilih. Ini verb 3. Nggak bisa jadi predikat. Yang Charlie ada predikat was elected ya, tapi ada conjunction who, teman-teman, pemborosan. Oke, kita nggak butuh conjunction ketika subjek dan predikat cuma ada satu. Jawabannya adalah yang delta, ya, auxiliary verb. Nah, nanti kalau diartikan, Denis Chavez dari New Mexico dipilih atau terpilih menuju DPR di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 8, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bersama. Cari predikat di soal, di situ ada sama sekali nggak ada kata kerja. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Subjeknya ada experiments di depan sendiri. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha bisa jadi predikat ya, teman-teman. Kita tahan dulu. Bravo juga bisa. Charlie juga bisa. Yang nggak bisa adalah yang delta, itu Jaren ya, karena sebelumnya nggak ada auxiliary to be-nya. Oke, jadi delta nggak bisa antara alpha, bravo, Charlie. Bedanya alpha itu aktif, dia present. Bravo itu dia aktif, dia lampau. Charlie itu dia pasif dan lampau. Oke, jadi kita cek dulu aktif pasifnya, teman-teman. Caranya kita harus tahu dulu arti kata kendak. Kendak itu artinya melakukan, dia butuh objek. Ya, kita cek apakah setelah titik-titik ada objeknya. Ternyata setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Nah, berarti kita butuh yang bukan melakukan tapi yang dilakukan. Berarti yang pasif. Ya sudah, dari situ sudah ketemu ya. Berarti jawabannya yang Charlie. Kalau yang Bravo itu kalau yang Bravo itu dia nanti butuh objek sama yang Alpha. Sorry ya, teman-teman. Bravo sama Alpha nggak bisa. Jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau diartikan eksperimen, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada saya lanjut. Eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan di Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Well, ada jawaban alpha, bravo. Baik, antara alpha atau bravo ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Sampai ada yang menjawab V juga. Oke, nggak apa-apa. Alpha atau bravo, mari kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is called, predikat.
Subjeknya adalah, hati-hati teman-teman, kata benda raw materials, walaupun dia kata benda dan lepas dan tempatnya sebelum predikat, itu bukan subjek. Kenapa? Karena predikatnya menggunakan is, harusnya subjeknya tunggal. Nah tapi raw materials itu ada s-nya, dia jamak, artinya bahan-bahan mentah. Berarti itu bukan subjeknya karena nggak nyambung. Harusnya kalau pakai materials are, tapi soal nggak mungkin salah ya. Nah, berarti raw materials di sini dia adalah objeknya sesuatu di sebelumnya. Oke, nah karena kita butuh objek yang mana kok butuh objek, kita butuh subjek ya, yang mana subjek itu dibuat dari kata benda atau kata ganti. Nah, kata benda sama kata ganti itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Yang boleh punya objek itu cuma preposisi sama kata kerja. Nah, tapi di situ nggak mungkin kita masukkan preposisi ya, karena nanti jadi keterangan. Kita nggak punya subjek nanti. Nah, berarti di situ hanya bisa diisi pakai kata kerja yang sudah kita rubah jadi kata benda. Namanya gerund, yaitu verb ing. Oke. Nah, dari penjelasan saya barusan sudah ketemu sebenarnya jawabannya yang mana. Oke. Kalau yang alpha, teman-teman, transform itu verb 1, fungsinya sebagai predikat. Predikat itu tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Yang pertama, yang kedua, di soal sudah ada predikat. Nggak bisa kita masukkan predikat lagi. Nanti predikatnya double. Kalau yang Bravo transforming, nah verb ing tempatnya di depan itu jadi subjek. Namanya gerund ya. Kita tahan dulu. Nah gerund itu subjek atau objek yang bisa punya objek. Teman-teman, jadi kata benda yang boleh punya objek itu gerund. Kalau kata benda murni itu nggak boleh. Seperti itu. Kalau yang Charlie, ya, dia juga gerund tapi pasif. Ya, walaupun gerund, tapi kalau dia pasif tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Charlie nggak bisa. Yang delta ada subject transforming, itu gerund juga. Tapi ada conjunction when. Nggak boleh kita masukkan conjunction jika subjek dan predikatnya cuma satu. Ya sudah, berarti jawabannya Bravo. Ya teman-teman. Nah nanti kalau diartikan, merubah benda-benda atau bahan-bahan mentah menjadi atau ke dalam produk-produk yang berguna disebut manufacturing. Nah, sebelum ada yang bertanya kenapa di situ kok ada objeknya setelah pasif. Padahal tadi saya bilang pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, memang pasif sebenarnya tidak boleh punya objek, teman-teman. Nah, tapi ada beberapa kata kerja yang ketika dia dipasifkan itu boleh punya objek, hanya sedikit. Nah, hanya sedikit itu apa aja? Sudah saya tulis di dokumen yang berbeda di folder hari ketiga ya, teman-teman. Dan saran saya jangan dihafal. Kata kerja itu cukup teman-teman salin aja di buku catatan teman-teman. Jadi nanti kalau lupa tinggal lihat lagi. Ketika teman-teman latihan nanti tinggal lihat lagi ketika lupa. Jadi kata kerja apa aja yang kalau dipasifkan dia butuh objek. Seperti itu. Oke. Kemudian mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, nomor 9 sebelum lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 10. Into tuh Mister tuh preposisi atau apa Mister? Betul, dia adalah preposition. Mister. Ya, jadi in sama to itu juga preposition. Jadi in aja preposition, to aja preposition, into juga preposition. Seperti itu. Oke, Mister. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Clear ya? Kalau gitu kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan dikirim jawabannya teman-teman sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Nanti kita bahas. Baik ada jawaban alfa, ada juga delta. Baik antara alfa atau delta ya. Mari kita cek aja bareng-bareng apakah alfa atau delta atau malah justru Bravo atau Charlie. Kita cek bersama. Cari predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is ya. Subjeknya adalah that. That di sini bukan conjunction, teman-teman. Kenapa? Nah, karena kalau that itu kita anggap conjunction, setelahnya nggak ada subjek.
Sedangkan kemarin kita pelajari aturan penggunaan conjunction adalah setelahnya harus ada subjek dulu, baru diikuti predikat. Seperti itu ya. Nah, adanya preposition tuh. Preposition diikuti kata benda jadi keterangan. Ya, berarti that itu adalah subjek, artinya itu, teman-teman. Dia kata ganti, pronoun. Sama kayak that is my book, itu adalah bukuku. That is your book, itu adalah bukumu. Jadi that itu artinya itu di situ. Dia sebagai kata ganti, sebagai subjek di kalimat. Oke. Kemudian predikatnya is, ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita pilih, kalau kita cek A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja compare, teman-teman. Artinya membandingkan. Nah, kalau gitu kita masukkan, kalau compare yang predikat, harus ada subjeknya sebelumnya sama conjunction sebelumnya. Jadi cari CSP. Ada nggak CSP di soal? Ternyata nggak ada. Berarti alternatif kedua, cari turunan kata kerja compare yang tidak bisa jadi predikat. Ya. Yang alpha comparing, dia tidak bisa jadi predikat. Oke. Nah, tapi tidak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena compare itu membutuhkan objek, artinya membandingkan. Dia butuh objek. Kalau kita cek setelah titik-titik, itu nggak ada objeknya. Dia langsung ketabrak dengan preposition to. Jadi membandingkan apa? Dengan apa? Misalnya seperti itu. Jadi alpha nggak bisa. Yang bravo, to be comparing. Nah, pakai ing juga. Be verb ing aktif ya. Walaupun dia to verb 1 tidak bisa jadi predikat, tapi dia aktif. Tetap nanti butuh objek, sedangkan di soal tidak ada objeknya, teman-teman. Berarti bravo nggak bisa. Oke. Kemudian yang Charlie ada auxiliary verb itu predikat. Nggak bisa kita masukkan predikat ketika titik-titiknya di paling depan. Alias predikat itu nggak boleh muncul di paling depan ya. Kalau ada titik-titik di paling depan, di pilihan ganda diawali dengan predikat, langsung salahkan teman-teman. Oke, langsung jangan dijawab maksudnya. Oke. Kemudian kalau yang delta compared itu dia verb 3, bukan verb 2 ya, karena predikat nggak mungkin muncul di awal. Jadi hanya bisa verb 3 di situ. Pasif. Nah, memang di situ juga nggak ada objeknya. Jadi artinya ini dibandingkan. Ya sudah berarti jawabannya delta ya. Nah, nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya tingkat reproduktif pada kelelawar itu sangat rendah. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah penerapan cara kita menentukan jika teman-teman menemukan ada verb ed itu apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Kurang lebih caranya seperti itu. Jadi dicari kata dasarnya dulu, diartikan dulu teman-teman. Apakah dia butuh objek atau enggak? Kalau dia butuh objek, balik lagi ke soal. Atau di jawaban, ada objeknya enggak setelahnya? Kalau ada berarti itu aktif, artinya verb 2. Kalau dia enggak ada objek setelahnya, berarti dia pasif. Itu verb 3. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silahkan ya, silahkan. Coba jelasin Mister kenapa enggak comparing Mister. Tunggu, jelasin lagi Mister. Secara arti ya, comparing itu artinya membandingkan. Dia butuh objek setelahnya. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada objeknya, dia langsung ketabrak preposisi itu. Nah, kalau alfa nanti kita masukkan di titik-titik pun, kalau diartikan ada yang hilang. Dicoba ya. Titik-titik yang, alfa diisi ke titik-titik. Kalau diartikan, membandingkan dengan tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, tingkat reproduktif pada kelelawar itu sangat rendah. Nah, membandingkan apa? Nggak ada lanjutannya. Tiba-tiba membandingkan dengan, kan harusnya ada membandingkan apa dengan apa. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta. Yang alfa nggak bisa karena kehilangan objek, brother. Gimana? Dapat maksud saya nggak? Oke, Mister. Berarti harus tahu juga artinya, Mister. Iya, that's right. Makanya di awal tadi, teman-teman, kita sambil kembali ke awal dari PPT ini ya. Nah, verb secara makna. Makna itu arti, teman-teman. Jadi verb secara arti itu ada yang butuh objek dan tidak butuh objek. Maka tuntutan pertama teman-teman adalah mengetahui arti dari kata kerja. Tidak ada cara lain untuk menentukan verb 2 dan verb 3 kalau kita nggak tahu kata dasar, arti dari kata dasarnya, teman-teman. Oke, makanya, tapi nggak apa-apa ketika teman-teman belajar, saya juga belajar menemukan vocab baru, terutama kata kerja, ditulis, teman-teman. Oke, karena di soal TOEFL itu vocabnya kadang tinggi-tinggi. Jarang kita dengar di bahasa Inggris sehari-hari, seperti itu.
Gimana, dapat maksud saya ya? Atau mungkin ada pertanyaan lain dari Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, seperti biasa, saya ingatkan kalau teman-teman ada waktu luang, saya harap dilatih ya pemahamannya dari latihan, maksudnya saya melalui latihan soal yang sudah saya buatkan ya teman-teman, supaya teori yang teman-teman sudah pahami itu nggak meredup, nggak pudar seperti itu. Jadi biar makin kuat itu dilatih. Oke, dan nanti ketika latihan teman-teman menemukan kesulitan apapun yang belum ada di video pembahasan, silahkan teman-teman tanyakan ke saya. Ya, nanti saya akan jawab. Ketika saya nggak bisa ya saya bilang nggak bisa, tapi tetap saya akan carikan. Karena itu ilmu baru juga buat saya, lumayan teman-teman. Saya juga belajar ya. Baik, thank you so much. Kalau nggak ada pertanyaan teman-teman, I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Okay, thank you everyone. Okay, good night and see you next time.